Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tax Treaty Profession. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vino Yolanda, NPM saya 2755045. Saya dari Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Tax Treaty. Tax treaty diartikan sebagai kebijakan dua negara yang berbentuk perjanjian di mana isinya mengatur tentang pembagian alokasi pajak dari penghasilan yang timbul dari transaksi di dua negara tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan dari tax treaty. Yang pertama, menciptakan kedudukan yang setara dalam hal perpajakan. Yang kedua, mendatangkan modal dari luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mencegah pengelakan pajak. Yang kelima, mencegah pemajakan berganda. Lalu di sini ada prosedur penerapan pajak. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan apakah subjek pajak, objek pajak, negara, dan peraturan P3B yang akan dibahas sesuai dengan ruang lingkup penghindaran pajak bagi subjek pajak tersebut. Tentunya tidak semua subjek pajak bisa dikenakan kebijakan P3B, hanya yang memenuhi ketentuan saja. Lalu yang kedua, menganalisa jenis penghasilan yang dibahas apakah dimasukkan ke dalam ketentuan P3B substansif pasal yang tepat. Penghasilan yang dibahas dari pajak harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan perjanjian kedua negara. Lalu yang ketiga yaitu menentukan negara yang akan menerima hak perpajakan berdasarkan pada pasal substansif yang dikenakan pada penghasilan tersebut. Lalu yang keempat, yaitu menghilangkan beban pajak berganda jika dalam pasal substansif yang digunakan tersebut menyebutkan bila masing-masing mendapatkan hak perpajakan. Dalam hal ini, negara domisili diwajibkan memberikan keringanan pajak melalui metode kredit maupun metode pembebasan. Lalu yang kelima, apabila masih terdapat perbedaan dan belum mencapai kata sepakat antara kedua negara, maka tahapan terakhir yang akan ditetapkan adalah dengan menyelesaikan masalah perpajakan berganda melalui kesepakatan bersama. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu personal scope, di mana dijelaskan pada pasal 1 tentang personal scope, yaitu kepada siapa P3B tersebut berlaku. Pada pasal 1 P3B Indonesia menyatakan bahwa P3B berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua contracting states. Berdasarkan pasal 4 ayat 1, model P3B Indonesia yang dimaksud dengan penduduk suatu contracting state atau setiap orang atau badan yang menurut perundang-undangan negara tersebut dapat dikenakan pajak di negara tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada penentuan contracting state, di mana pasal 1 model P3B Indonesia menyatakan bahwa P3B berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua contracting states. Untuk keperluan P3B, berdasarkan pasal 4 ayat 1, model P3B Indonesia yang dimaksud dengan penduduk suatu contracting state adalah setiap orang atau badan yang menurut perundang-undangan negara tersebut dapat dikenakan pajak di negara tersebut. Berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, dan atas dasar lainnya yang sifatnya serupa. Dalam hal ini, Indonesia mendefinisikan penduduk suatu contracting state akan mengacu pada definisi subjek pajak dalam negeri yang diatur dalam UU PPH, seperti yang sudah disinggung sebelumnya berdasarkan pasal 2 ayat 3 UU PPH. Untuk keperluan perpajakan yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum
yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Di sini ada contoh, Mr. Wong, warga negara Amerika Serikat, bekerja pada perusahaan minyak yang melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia. Dia berada di Indonesia 300 hari dalam setiap tahunnya. Menurut UU Indonesia, Mr. Smith adalah subjek pajak dalam negeri residen Indonesia karena berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Sementara itu, karena Amerika Serikat menganut asas kewarganegaraan dalam menentukan status kependudukan seorang, Mr. Smith tetap dianggap sebagai residen Amerika Serikat. Dalam kasus ini, seperti ini, P3B akan memberikan solusi berdasarkan pasal 4 ayat 2 model P3B Indonesia. Apabila berdasarkan ketentuan di atas, orang pribadi menjadikan penduduk pada kedua contracting stage, status kependudukannya akan ditentukan sebagai berikut. Ketentuan di atas berlaku dalam menentukan status kependudukan orang pribadi. Untuk pihak selain orang pribadi, pasal 4 ayat 3, model P3B ini mengatur bahwa apabila suatu pihak selain orang pribadi bisa badan atau warisan yang belum dibagi menjadi penduduk pada kedua contracting stage, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara atau berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan bersama. Pada beberapa P3B yang sekarang berlaku, ada sesuatu badan yang menjadi penduduk pada kedua contracting stage. Badan tersebut akan dianggap sebagai penduduk negara di mana tempat kedudukan manajemen efektif badan tersebut berbeda. Lalu di sini ada tax coverage. Pasal 2 mengatur tentang tax coverage, yaitu jenis pajak yang ketentuan perpajakannya antara dua negara diatur dengan P3B tersebut. Contohnya dalam P3B Indonesia-Malaysia, untuk Indonesia mencakup pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh. Sedangkan untuk Malaysia mencakup income tax dan excess profit tax, supplementary income tax, dan petroleum income tax. Lalu selanjutnya, pembahasan selanjutnya di sini ada residence. Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan residence dalam suatu P3B adalah person yang berdasarkan ketentuan domestik dari negara-negara yang mengadakan P3B, terutang pajak di negara-negara tersebut karena domisilinya, tempat kedudukannya, tempat manajemen efektifnya, atau alasan lainnya. Lalu di sini ada resident test, di mana ada dua. Yang pertama yaitu tes objektif. Tes objektif ini tipe yang melihat minimal periode waktu individu berada di suatu negara. Misalnya seorang ditetapkan sebagai residen suatu negara untuk tujuan berpajakan ketika telah berada di negara tersebut lebih dari 183 hari dalam 12 bulan kalender. Lalu yang kedua yaitu tes subjektif. Di mana tes subjektif ini adalah tipe tes dengan melihat sejauh mana seseorang memiliki kepentingan ekonomi dan kehidupan sosial dalam suatu negara ditetapkan oleh beberapa negara yang tidak mampu menerapkan tes objektif. Adapun faktor-faktor yang menentukan tes ini adalah apakah memiliki tempat tinggal yang permanen atau tidak, apakah kepentingan ekonomi dan sosial terdapat dalam negara tersebut seperti aktivitas investasi, pendidikan, maupun anggota keluarga. Lalu selanjutnya di sini ada resident of a company atau badan. Di sini terdapat dua juga seperti tadi. Yang pertama tes objektif. Tes objektif ini ditentukan dengan melihat tempat incorporation atau kedudukan yang sah. Misalnya kedudukan yang tercantum dalam akta notaris. Yang kedua yaitu tes subjektif, di mana tes subjektif ini menentukan residen perusahaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait di mana tempat manajemen perusahaan, letak kantor perusahaan, tempat manajemen pusat dan kontrol utama dilakukan, aktivitas utama perusahaan. Di sini contohnya yaitu Pak Y adalah WNI, lahir dan besar di Indonesia.
Namun beliau diberikan kewarganegaraan oleh pemerintah Jepang karena telah bekerja sama di sana. Pak Y dapat dikenai pajak di Jepang karena telah menjadi warga negara Jepang. Namun Pak Y ini masih menjadi WNI karena masih berada di Indonesia dan selama 183 hari dalam 12 bulan terhitung PP Indonesia Jepang. Atas pajak yang telah dipungut oleh pemerintah Jepang dapat dikreditkan oleh Pak Y dalam SPT tahunan di Indonesia sepanjang Pak Y memiliki DGT atau COD dari pemerintah Jepang. Sekian pembahasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.